yang lainnya pun ada seperti ini. Dan inilah kamar satu-satunya yang bisa buat rekaman. Jadi Bapak minta maaf kalau nggak bisa memenuhi keinginan kamu ya. Oke, ini ada pertanyaan keduanya ya, season keduanya untuk ilmu tafsir Quran ya. Ini berapa orang? 32 orang ya. Ada pertanyaan? Oh ya, ini Fauzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hadir, Fauzan Ar-Rasid. Terus pada kesempatan ini Fauzan ingin bertanya, Ustaz, bagaimana kita menanggapi zaman sekarang di mana banyak ustaz dadakan? Ya, ini dosen kamu ini ustaz dadakan ya. Dadakan jadi ustaz ini ya. Hingga dari segi keilmuan belum sampai, tapi sudah sok menjelaskannya, boleh-boleh saja ya. Ya kalau dia menjelaskan sesuatu balighu anil walad, berbagi, boleh-boleh saja ya, tapi terkadang penjelasannya membuat perpecahan. Nah ini yang salah ya. Kalau memang tidak tahu terlalu banyak, jangan sok pinter, karena agama tidak bisa dipermainkan. Dia harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits ya. Dia harus sesuai dengan ijma', dia harus sesuai dengan qiyas. Jangan masukkan masalah ibadah jadi masalah dunia, itu jadi bid'ah namanya ya. Bid'ah, dolalah finnar, neraka ya. Jadi tidak bisa ya. Jadi ustadz dadakan sebenarnya nggak bisa dibilang dadakan ya. Ustadz baru mungkin yang junior ya, yang memang jam terbangnya belum banyak. Tapi ya silahkan, boleh-boleh saja kalau mereka mau, tapi harus disesuaikan dengan keilmuan yang mereka ada. Jangan berlebihan gitu. Bahasa Arabnya ngawur, amburadul, udah baca bahasa Arab. Lebih baik bahasa Indonesia lebih afdol ya, kalau memang harus menjelaskan dalam bahasa Arab. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasannya ini. Terus jadi ustadz dadakan juga nggak bisa bilang dadakan ya. Ustadz junior dan senior. Jadi jam terbangnya. Kalau Ustadz Ibrahim ini Ustadz junior apa senior? Junior mungkin ya, karena memang Bapak Ustadz ini tidak pernah, bukan tidak pernah, jarang sekali mengisi ceramah-ceramah. Bukan tidak pernah. Ya dalam sebulan paling 2 kali. Khutbah juga paling dalam sebulan 2 kali. Sebagai pengabdian masyarakat kita, dosen kita ini. Jadi bukan ustadz dadakan, ini yang antara senior dan junior. Tapi kalau sudah pada pecah muat misalnya, ini haram, itu haram, ini haram, itu haram, terus dia tidak bisa memberikan solusi, itu dia memecahkan. Itu jangan coba-coba, pergi jauh-jauh lah ya. Jangan dekat-dekat orang yang tidak mengerti, tapi sok mengerti tentang apa yang disajikan orang lain. Itu. Jadi kamu benar Pak Ustaz. Jadi nggak boleh kalau baru besar dikit balighu anil walad, sampaikan saja yang sedikit tadi. Jangan berlebihan. Nanti akan adanya perpecahan nantinya ya. Yuk, oke, terima kasih Fauzan ya, pertanyaan kamu bagus sekali. Fauzan Al-Rasid ya. Terus lagi assalamualaikum Pak M.E. bin Rajab Sihombing. Tidak bertanya nama Oktara Agiat pribadi, tidak bertanya, tolong tanya ya, dan hadir aja gitu, jangan. Terus dari bertanya kalian jawab juga. Misalnya ada yang bertanya ini, kamu sudah lihat di YouTube, oh ada yang bertanya nih, saya akan jawab ya sebelum Pak Ibrahim gitu. Itu ya. Jadi jangan takut, Pak, takut salah ya. Bapak memang cari kesalahan kalian. Kalau kalian sudah benar ya jadi dosen, jangan jadi mahasiswa gitu ya. Bapak cari kesalahan kalian untuk menilai kalian. Tapi saya salah terus nih Pak, Bapak kasih A malah. Jawaban kamu terus-terusan salah, tiap ada video Bapak kamu tanggapi, ya video Bapak kamu tanggapi, kamu ya kamu jawab terus gitu ya. Tapi saya nggak bertanya, iya jawab lebih baik daripada bertanya ya. Oke ya, jadi Anggiat pribadi harus tanya ya. Semakin banyak salah kamu, semakin kamu nilainya baik dari Bapak. Jangan takut untuk menjawab salah ya. Terus lagi ini ada, assalamualaikum, saya hadir Pak Anisatul Aulia ya. Enggak bertanya, assalamualaikum hadir Pak Indah Khairunisa, tidak bertanya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir R Teguh Rais, tidak bertanya. Hadir Pak, assalamualaikum
Surati Lastri, ya, dari 4A, tidak bertanya. Assalamualaikum, ini Septa Aditama, tidak bertanya juga. Terus lagi dari Hikmaton Nazila, tidak bertanya. Terus hadir Pak Agnes Anggara, tidak bertanya. Sempat hadir Ustadz saya Yomi Diana Aprilia, kelas IKT 4A, tidak bertanya. Hadir Ustadz, iya tidak bertanya ya. Terus ini ada bertanya nggak nih? Hadir Pak Ayu Novitasari, Sukron atas ilmunya hari ini Pak, iya. Sukron kasiron kama amar, ya, sama juga ya. Jazakallahu khair kasir. Sempat di kesempatan kali ini saya ingin bertanya, ini siapa nih? Bin Rajab. Nah ini ya, semakin berkembangnya iptek maka masyarakat juga semakin mudah belajar ilmu agama. Tapi yang menjadi permasalahan kadang mereka langsung makan saja tanpa ada lagi diskusi dengan orang yang lebih ahli. Jadi mereka asing perilakunya dari yang lain. Jadi bagaimana solusinya Pak? Betul kamu ya Bin Rajab ya. Jadi semakin canggih ilmu, jadi harus tetap ada diskusi, bertabayun, bertanya kepada orang yang lebih mampu dari kalian. Jangan dimakan langsung apa yang kalian cari di Google itu. Tidak semuanya benar, tidak semuanya berdasarkan syariat. Bisa jadi yang nulis itu anak-anak. Yang anak-anak itu dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia tulis. Blok-bloknya itu tadi ya. Kamu harus bertanya pada ahlinya. Siapa ahli yang tahu? Jangan tanya Bapak. Siapa yang ahli retorika dakwah? Oh, cari coba, kalian tanyakan sama mereka gitu ya. Kalau Bapak jujur ya, Bapak bukan ahlinya retorika. Kalau dosen ini ada dosen ampu namanya. Bapak ini dosen ampunya psikologi. Ya. Ini diingat, Bapak ini dosen ampunya psikologi. Kalau masalah psikologi, Bapak nggak perlu bawa buku, nggak perlu membaca, ya, langsung Bapak keluar semua itu, ya, dari isi perut Bapak ini. Jadi itu tadi ya, kayak diskusikan dulu sama ahlinya. Betul kata si Bin Rajab tadi. Jangan dimakan mentah-mentah. Yang ada di mbah Google itu, apa yang kita cari bisa dijawab. Karena apa? Blognya terlalu banyak. Blog itu siapa yang buat? Anak-anak yang nggak ngerti misalnya. Kalau kalian cari misalnya di tempat-tempat buku gitu ya, itu yang lebih valid ya. Itu. Jadi baca artikel-artikel dari seorang profesor siapa itu, kelihatan itu bisa ya. Itu baru bisa kita ini. Solusinya ya, ini saya bedanya solusinya itu tadi. Bila itu ya kita beritahu pada dia bahwasannya apa yang kamu baca tidak sesuai dengan hadis, yang kamu baca tidak sesuai dengan Quran, yang kamu baca tidak sesuai dengan ini. Jadi banyak ya. Itu ya, terima kasih Bin Rajab ya. Bagus pertanyaannya, akan Bapak catat sebagai pertanyaan. Assalamualaikum, hadir Pak, nama Afifah Fitriana, tidak bertanya. Assalamualaikum, hadir Pak, nama Inka Auria Prasela, tidak bertanya. Assalamualaikum, hadir Pak, Farida Noviani, tidak bertanya. Assalamualaikum, Mafin Katsuri, tidak bertanya. Terus lagi hadir Pak, Assalamualaikum, Yuni Amelia Putri, tidak bertanya. Marela Yunisti, ya, Assalamualaikum, tidak bertanya. Nah ini kayaknya bertanya nih, Marela ya. Assalamualaikum, Pak, saya Marela Yusniti dari IQT4B, ingin bertanya tentang surga. Apakah seorang yang berbuat dosa besar masih bisa masuk surga tanpa hisab? Waduh, kamu ini pasti dihisab dulu ya, karena dosanya besar. Ya, Bapak ini aja ini pasti masuk neraka dulu. Tapi Bapak terus ingin mencari kebaikan-kebaikan agar kiranya jangan masuk neraka. Apalagi yang dosanya besar ya, pasti dia nyemplung dulu ya. Misal dia taubatan nasuha, taubatan terus dia hilangkan dosa besarnya, terus dia dekat sama Allah, bisa jadi dosanya jadi kecil, lebih berat pahalanya, bisa tanpa hisab ya. Tapi kalau yang dosanya banyak, dia tidak bertobat ya, dia nggak bisa masuk gelondong boy, masuk ke gelondong gel, masuk ke
surga gitu, dia akan ditendang dulu malaikat Malik sama malaikat Jabaniyah itu ke neraka ya. Bapak itu pasti ya, sekarang ini kalau bapak meninggal hari ini, bapak pasti masuk neraka ya. Karena apa? Bapak masih banyak kurangnya, bapak masih banyak bodohnya, bapak masih banyak salahnya, bapak masih banyak belum introspeksi diri. Bapak hanya ingin belajar dan belajar untuk bagaimana agar umat ini menjadi lebih baik, termasuk bapak. Itu proses kehidupan gitu ya. Jadi marilah, jadi harus dihisap dulu ya kalau orang berdosa besar. Assalamualaikum. Jadi gitu ya. Kita Novitasari tidak bertanya. Assalamualaikum. Tommy Saputra tidak bertanya. Nah terus assalamualaikum. Hadir Pak Andika Saputra nih bertanya ya. Cukup jelas ilmunya mengenai komunikasi dalam dakwah. Tapi menyimak yang Bapak paparkan tadi, apabila kita menyakiti orang lain, mereka akan menuntut kita di akhirat nanti. Lalu bagaimana jika kita menyakiti orang lain, membuat dosa dengan mereka, namun mereka tidak menyadari atau tidak tahu bahwa kita yang melakukan perbuatan tersebut, sampai menzalimi orang lain, namun belum sampai minta maaf dan mereka sudah meninggal dunia. Padahal kita mengakui perbuatan kita dan bertaubat, apakah mereka akan tetap menuntut kita, atau Allah mengampuni kita yang telah bertaubat? Apa kedangkalan ilmunya? Yes, nggak apa-apa. Pertanyaan yang bagus. Jadi di akhirat nanti yang berbicara itu bukan mulut kita, tapi tangan dan kaki kita. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kalau kamu sudah dia tidak merasa kamu berbuat dosa sama dia, Allah tahu ya, Allah tahu. Terus kamu mau minta maaf sama dia, dia nggak merasa kamu berbuat dosa, berarti dia orang yang ikhlas melupakan dosa kamu. Tapi Allah tahu kesalahan kamu. Terus kamu mau minta maaf karena kamu merasa bersalah, tapi orangnya sudah meninggal. Kamu minta ampun kepada Allah, karena dia tidak akan kamu ada pendosa dari dia, karena dia tidak tahu. Dia sudah ikhlas kamu fitnah, dia sudah ikhlas misalnya kamu gibah, dia sudah ikhlas kamu caci maki. Jadi sudah ikhlas semua, atau dia tidak tahu sama sekali, tapi Allah Maha tahu. Jadi bertobat bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu datangi kuburnya, berdoa di kuburannya. Ya Allah, ampuni sahabat saya ini. Saya pernah bersalah kepada dia di masa hidupnya. Dengan ini saya Allah, hamba mohon ampun kepadamu, dan mohon dicabut kesalahan hamba kepada si fulan yang ada di kubur ini. Semoga dia diperluas di alam barzahnya. Semoga dia mendapat naungan. Puji-puji almarhum ini. Dan kamu bertobat nasuha, jangan lagi sakiti orang lain. Itu aja. Ya, karena kalau kamu sakitin orang lain, kamu belum taubatan nasuha, hanya taubatan saja. Ya, jadi siapa si Andika Saputra? Jadi kamu nggak bisa apa? Kan dia ini Allah lebih tahu, ya Allah Maha melihat ya. Ya Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Jadi tangan dan kaki kita yang berbicara nantinya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terus selanjutnya dari Assalamualaikum, Zeni Arenski tidak bertanya. Assalamualaikum Pak, nama Rahmat Kurniawan tidak bertanya. Muhammad Rabani Akbar tidak bertanya. Zulian Pratama ini bertanya kayaknya ya, enggak bertanya juga. Terus Sayyidah Ummu Zikriyah tidak bertanya. Terus yang terakhir ini ada bertanya ya, Hikmatun Nazilah. Assalamualaikum Ustaz, saya Hikmatun Nazilah ingin bertanya sedikit mengenai orang yang tidak beragama atau tidak mempercayai Tuhan. Kita hidup di dunia ini kan memiliki motivasi seperti kita orang Islam. Itu kan untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak beragama atau tidak mempercayai Tuhan? Apakah mereka percaya akhirat? Ataukah mereka hanya berpikir bahwa kehidupan mereka hanya setelah di dunia dan berakhir setelah wafat? Demikian, terima kasih. Iya,
Jadi gini, si nuzul ini pertanyaan kamu bagus-bagus ya. Bahkan catat terus ini si nuzul. Jadi orang yang tidak beragama itu bukan mereka tidak mempunyai Tuhan, tapi dia tidak percaya adanya Tuhan. Berarti kalau dia tidak percaya adanya Tuhan, dia tidak juga percaya kepada akhirat. Ya, dia yakin kalau sudah mati ya sudah, ada penggantian, mati ya sudah, tidak ada hisab, tidak ada kebangkitan di hari akhir, tidak ada kiamat, tidak ada surga, tidak ada neraka. Mereka percaya Tuhan, percaya Tuhannya siapa? Macam-macam. Tuhan mereka itu kekuasaan, Tuhan mereka itu jabatan, Tuhan mereka uang, Tuhan mereka nafsu, Tuhan mereka ini, itu dan lain-lain. Ya. Kalau kita Islam adalah santuk minubillah, meyakini, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah mereka sama dengan orang-orang kafir misalnya? Sama, ya. Orang-orang di luar Islam lah gitu ya, kalau orang kafir dalam bahasa Arab. Ya, jadi dia tidak mempersiapkan bekal apa-apa. Ya. Misal di Korea Utara itu negara komunis, nggak ada mereka sembahyang ya orang Hindu, Buddha misalnya, dupa segala macam. Ya, mereka hidup aja. Sudah, mereka hidup kekuasaan, jabatan, uang banyak, perempuan segala macam. Tidak ada, ya, tidak ada etika mereka, tidak ada akhlaknya. Jadi ya udah hidup, udah mati nanti. Mereka merasa kalau sudah mati ya sudah, ya habis. Anak saya pengganti saya nantinya. Gitu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwasannya mereka di akhirat nanti tahu, mereka enggak. Mereka tidak percaya akhirat. Ya, kalau percaya Tuhan ada, ya itu ya, siapa bilang tadi Tuhannya mereka itu. Jadi gitu nuzulnya, nuzulul hikmah ton apa hikmah ton nazilah prodi 4A ya, IQT 4A. Ya, ini ada balasan dari kawannya. Nah, ini bagus yang balas jawabnya. Ya, kalau menjawabnya, Bismillah, izin mencoba menanggapi. Berbicara seorang yang tidak beragama atau tidak bertuhan sering kita sebut ateis. Yes. Persoalannya kan kita umat muslim hidup di dunia untuk mempersiapkan bekal nanti di akhirat. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beragama, ateis? Apakah mereka percaya dengan akhirat? Nah, tadi Bapak sudah jelaskan, mereka tidak percaya adanya akhirat. Mereka percaya bahwasannya setelah mati habis mereka. Tidak ada hukum akhirat, tidak ada hukum ada yaumil akhir, tidak ada hari pembalasan. Mereka kalau sudah, ya sudah habis ya. Terus saya akan mulai ateis itu, saya makna harfiahnya tidak percaya Tuhan. Tuhan adalah unsur paling utama yang ada pada setiap agama, hampir. Ya, kita tidak berguna untuk dibicarakan. Hampir semua ateis. Ya gini ya, bukan mereka si Agnes Anggara, bukan mereka tidak beruntung menjadi orang Islam. Kalau masalah hidayah Allah berikan kok ya, bukan sama orang-orang Rusia, bukan hanya dengan orang-orang Rusia, orang-orang Korea Utara, orang-orang China ya, orang Tiongkok. Di China itu 120 juta yang beragama Islam. Ya, jadi tidak sedikit. Jadi luar biasa banyaknya. Tapi kan itu tadi tetap ya. Kalau dibilang kamu tidak beruntung jadi agama Islam, bukan, salah. Ya, Allah kasih hidayah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Banyak sekali orang-orang pintar, orientalis yang masuk Islam karena kebaikan Islam, karena Al-Quran, karena Rasulullah, tentang kelembutan Islam, tentang bagi ceramah yang lembut, tidak keras.
ceramah yang bisa memberikan manfaat dan faedah kepada mereka, itu mereka akan seperti itu. Jadi kalau orang ateis mencari kebenaran dengan filsafat, enggak juga begitu ya. Filsafat itu mencari kebenaran, bukan hanya orang ateis, ya orang Islam pun ada. Orang-orang Mu'tazilah itu ya, itu percaya dengan kebenaran melalui filsafat. Ya jadi nggak melulu itu. Tapi jawaban kamu ya cukup bagus lah. Panjang cuman ya Bapak nggak bacakan ini ya. Cuma yang inti-intinya saja yang Bapak jawab tadi ya. Terus dari Sigmund Freud. Sigmund Freud itu memang ya ateis ya. Bapak ateis yang mereka menganggap hidup hanya sekali. Iya betul. Ya sebagaimana penjelasan Bapak tadi. Masih panjang sebenarnya. Mungkin saya cukuplah sampai sini. Iyalah. Dan panjang-panjang benar. Akhirnya baik, terima kasih kepada saudara-saudara. Nah, jadi dapat saya pahami di sini acara singkatnya orang yang tidak beragama itu tidak percaya akhirat atau hidup setelah mati. Kenapa yang berpikir bahwa hidup itu hanya sekali? Ya, sama dengan jawaban Bapak tadi. Ya, nuzul ya. Jadi sudah ini dibalas lagi sama si ini. Gak panjang ini, banyak juga tambahannya sebagai tambah. Beberapa tokoh ateis ya lagi ya mereka yang logis saja, tidak logis itu mereka tidak percaya. Oke, Bapak lanjut lagi. Oh habis ini ya. Nah Nazrul terakhir ya, ini udah pentok nih ya, nggak usah ya. Jadi ya tadi yang sudah si Agnes yang sudah menjawab, Bapak hargai sekali jawaban kamu ya, cuma memang terlalu panjang. Jadi yang tadi yang jawaban Bapak intinya mereka tidak percaya kepada kematian, hidup setelah mati. Terus mereka tidak percaya kiamat, mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya surga neraka. Ya, mereka juga tidak percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Mereka juga tidak percaya dengan hari pembalasan. Tapi mereka percaya Tuhan. Tuhan mereka apa? Jabatan, tahta, wanita, apalagi kesenangan, hura-hura, kehidupan dunia, itu Tuhan mereka. Ya, jadi ini Bapak sebenarnya Bapak sudah ini ya, sudah siapkan untuk kalian ya teknik ceramah. Cuma waktunya sudah demikian lama, tapi sedikit saya Bapak bahaslah masalah teknik ceramah. Nanti Bapak bagi dua ini. Ini mumpung Bapak sudah cari buku ininya ya. Jadi sayanglah kalau nggak dibacakan ini sama kalian nih. Nggak diberikan kepada kalian, jadi mubazir nanti ya. Bukan ini ya, karena bukunya bukan ini. Sebentar ya mahasiswa, saya taruh di saya. Nah ini ya, teknik pidato, retorika, pidato, ceramah bisa juga dan khutbah. Jadi tekniknya banyak macam ya. Jadi intinya teknik pidato, ceramah, khutbah itu sama. Tekniknya tidak beda-beda. Jadi yang perlu perlu menjadi teknik dari kita itu adalah banyak ya. Ini dari mempersiapkan dan lain-lain ya. Oke, Bapak ini satu persatu sedikit ya. Pidato, ceramah, dan khutbah adalah pengungkapan gagasan atau pikiran lisan bicara kepada orang banyak ya. Orang yang berpidato disebut orator. Orang yang berdakwah disebut dai ya. Jadi beda. Jadi ada hal-hal yang diperlukan ya dalam teknik berpidato ini. Berpidato, ceramah atau khutbah. Yang pertama, mempersiapkan bahan. Kita membaca buku, majalah dan sebagainya. Jadi kita punya bahan. Jadi jangan sampai gagap sampai depannya, karena kita nggak punya bahan. Tapi kalau kita punya bahan, insya Allah kita tidak gagap. Itu yang mudah. Apalagi kalau jam terbangnya sudah 23.000 jam terbang kalau pesawat itu misalnya ya. Jadi siapkanlah itu buku-buku, majalah dan naskah-naskah
yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita dalam berpidato, ceramah dan khutbah misalnya. Terus yang kedua, para calon pendengar latar belakang pendidikan menurut firman. Nah, ya jadi yang Bapak katakan bahwasannya pendengar kita itu siapa, pekerjaan apa, usianya berapa, kita harus tahu itu dulu. Ya baru bisa kita berpidato, ceramah dan khutbah kepada mereka. Terus latar pendidikannya, pekerjaannya, itu semua bisa menjadi teknik-teknik kita berpidato, ceramah dan khutbah. Terus yang ketiga, gunakan bahasa komunikatif, mudah dipahami dan bervariasi. Jadi bahasanya itu harus lugas, harus sesuai. Misalnya kita di dusun, harus sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, lugas apa adanya. Terus kalau di akademisi, di teknokrat, di birokrasi, itu bahasa-bahasa lugas yang sesuai dengan ilmuwan mereka juga gitu ya. Terus ada 3 kerangka sistematika kita dalam berpidato, terus ceramah dan khutbah. Pertama, salam pembuka dulu. Ya, orang berpidato, orang Islam biasanya juga mengucap salam pembuka dia. Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembukaan dulu. Ya, kalau pidatonya orang Kristen mungkin salam sejahtera untuk kalian semua. Ya. Jadi gitu. Jadi ada salam pembuka dulu kepada mereka. Terus yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan ini bagaimana kita bisa meracik materi yang sudah ada ini, kita keluarkan sedikit-sedikit di pendahuluan ini. Setelah itu baru kita secara rinci yang mengeluarkan jurus-jurus tadi gitu. Ya. Terus yang ketiga, isinya ini harus sesuai dengan tema. Ya, harus sesuai dengan tema. Misalnya syukur, isinya syukur. Jangan syukur isinya tentang takziah. Jadi jangan takziah isinya tentang orang nikah. Itu ngawur itu ya. Jadi harus sama gitu ya. Terus yang ketiga, penutup. Nah, harus ada penutupnya. Penutupnya tadi, misalnya kalau pidato misalnya, mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata. Kalau kita kan, kalau penutupnya biasanya kita baca billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penutup. Terus salam penutup ya, bertujuan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengar pidato saya, ceramah saya. Semoga ada manfaatnya dan lain-lain, silakan ya. Terus ada beberapa teknik berpidato juga, ya, teknik berpidato. Yang pertama, teknik impromptu atau disebut juga cara spontanitas tanpa persiapan. Bapak sering kali bukan jadwal Bapak misalnya khutbah atau diundang kemana oleh orang, dikasih dadakan, nggak sempat lagi. Cuman Bapak tanya sama mereka, acaranya apa ini? Oh, lamaran, oke. Bapak garap lamaran. Acaranya apa ini? Walimatul urus atau takziah salamutin maaf. Karena Bapak memang punya bahannya sudah banyak, jadi langsung aja tanpa persiapan sudah bisa. Jadi nggak perlu pakai teknik-teknik kayak beginian ya. Yang kedua, teknik menghafal. Nah ini yang paling bodoh kalau teknik menghafal. Karena akan monoton nantinya ceramah kita, akan monoton khutbah kita, akan monoton pidato kita kalau kita sudah pakai acara-acara yang memang sudah dipersiapkan, ya, menghafal di otak. Begitu yang satu lupa itu blank gitu. Ya, jadi tidak ada komunikatif, tidak bisa improvisasi. Ya, padahal ceramah itu improvisasi, bisa memberikan gambaran-gambaran lain, turun lagi, naik lagi, improvisasi. Orang juga senang kan mendengarnya. Sedikit-sedikit intermezzo, misalnya ada ketawanya, cerita tentang ini, ada sedihnya, ada marahnya, macam-macam. Ya, jadi itu yang spontanitas sama persiapan, dan itu sering sekali Bapak dapatkan teman-teman. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, teknik naskah. Ya,
yaitu membaca naskah pidato yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bapak alhamdulillah dulu dulu sering pakai naskah, tapi sekarang ini lebih ke arah yang penting Bapak tahu, ya, Bapak tahu yang akan dipidatokan, yang akan diceramahkan, yang akan ini apa. Langsung aja otak kanan Bapak jalan, langsung aja Bapak nerocos tanpa ada tulisan-tulisan yang akan Bapak baca. Kadang-kadang monoton ya kalau membaca. Terus juga terus kita juga dalam teknik itu misalnya pidatonya yang dipersiapkan naskahnya, jadi kita membaca saja, itu monoton nantinya. Terus yang keempat, teknik extemporan, yaitu mencatat poin-poin penting saja. Nah, biasanya yang Bapak lakukan kalau memang tidak mendadak itu Bapak biasanya mencatat poin-poin penting. Extemporan tadi itu, extemporan ya, mencatat. Jadi apa yang poin-poin penting agar Bapak nanti runut sampai ke bawah. Jadi tidak improvisasi tapi tidak keluar lagi dari situ, jadi nanti masuk lagi ke situ. Terus faktor-faktor yang perlu dipersiapkan itu yang pertama, menentukan apa sih tujuan kamu berpidato, ya. Nah, apa tujuan kamu berpidato? Apakah memberitahu, menghibur atau membujuk? Jadi harus tahu, memberitahu orang tentang pengumuman edaran seperti ini, atau menghibur orang, atau membujuk, ya. Bisa jadi hiburan kamu, dengan ketawa-tawa bisa menghibur kawan-kawan yang sedang sedih, boleh ya. Terus lagi membujuk, misalnya berpidato untuk membujuk, misalnya lagi ada pendekatan PDKT dengan si Ano misalnya, ya, perlu dibujuk gitu ya dengan pidato. Yang kedua, menyempitkan tema atau topik, tujuannya untuk mensiasati keterbatasan waktu, ya. Tema itu bisa penting ya. Sebenarnya kalau penceramah yang sudah ini, berapa menit saya dikasih ini? Oh, setengah jam. Oh, terserah Bapak. Oke, saya ngisi 30 menit, 30 menitnya nanti saya jawab. Bisa begitu Bapak minta. Jadi Bapak ceramah itu gak lama-lama, paling 15 menit, yang lainnya dialogis saja ya. Ada dialog ya, karena takut mereka bosan nantinya kalau hanya mendengar ceramah yang 1 jam lebih gitu ya. Terus yang ketiga itu menganalisis suasana dan siapa pendengarnya. Itu yang Bapak bilang kemarin pada kalian. Siapa orang yang mendengarkan kita? Kalau dia itu seorang intelektual, maka kita harus lebih ke inteleknya. Tapi kalau mereka orang-orang kampung, orang-orang yang tamatan sekolahnya sekian, atau sarjana, doktor segala macam, orang akademisi, maka kita bisa tahu ngambil ceramah seperti apa. Jadi lebih ke arah kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh para audien kita, para presentaka kita, para komentator kita, para maudhu kita ya, mad'u kita ya. Jadi kita harus tahu itu ya. Terus yang keempat, membuat kerangka pidato dan dilengkapi dengan bagan-bagan yang akan disampaikan kepada pendengar. Kerangka berbagai ya, membuat kerangka pidato ini penting juga. Tapi jujur Bapak tidak pakai ini ya, biasa Bapak hanya tulis konsep-konsepnya aja, poin-poin yang Bapak perlukan untuk Bapak. Jangan sampai lupa nantinya Bapak, karena kalau ceramah tanpa poin-poin tadi biasanya Bapak ngawur kemana-mana gitu ya. Terus yang kelima, berlatih pidato di depan cermin. Ya, itu boleh bagi yang senior, yang junior ya. Bagi yang baru-baru boleh berpidato di depan cermin. Seperti Bapak dulu waktu pertama S1 kuliah suruh ceramah, Bapak siapkan depan cermin, terus Bapak ngajar anak-anak SD dulu, terus anak-anak SMP, terus SMA, baru ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah Bapak PD, Bapak bisa ceramah di depan 1.000, 2.000, pernah di 10.000, 80.000 pernah ya, ceramah di tempat orang banyak. Terus yang keenam, mintalah pengarahan dari orang yang berpengalaman. Boleh kita minta diskusi tabayun, bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, yang sudah senior. Dia ceramahnya sudah, jam terbangnya sudah tinggi, sudah banyak ya. Jadi intinya bisa
membuat ceramah, pidato, khutbah kita akan lebih baik lagi. Kita tanyakan kepada orang-orang yang kita yakini dia lebih pintar daripada kita. Jangan nanti bertanya sama orang yang lebih bodoh, diberi ngawur semua ya. Jadi supaya pidato kalian dapat ditangkap pendengar, kalian harus menggunakan intonasi yang tepat seperti artikulasi, volume suara dengan jelas. Itu yang Bapak katakan tadi. Ada intonasinya, keras, kadang lembut, kadang keras lagi, kadang sedang, turun, tangan main, ya. Jaga tangan main itu tidak ini, cuman jangan joget-joget juga ya. Atau kalau tangan main itu untuk menjelaskan, ya. Tadi ada yang bertanya tangan main itu menjelaskan. Bila Bapak nunjuk ke atas, biasanya Bapak Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk ke atas. Ya, kenapa tunjuk ke atas? Karena Allah itu tinggi. Ya, memang Allah tempatnya di atas Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bapak bilang Allah itu tinggi. Itu aja. Mungkin di atas tempat atau di bawah, Bapak nggak tahu juga ya. Jadi harus menggunakan gimmick, ya, mimik, gestur, kastro, terus lagi rinadem, bahasa psikologi banyak sekali. Itu diperlukan, makanya retorika dakwah ini dipadankan dengan ilmu psikologi itu pas. Karena ilmu psikologi itu tuh untuk melembutkan, untuk lebih memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para maudu, ya, mata'u, para presentaka, kepada audien, pada presentator, para orang yang mendengar ceramah kita. Ya, rasa Bapak itu ya, teknik-tekniknya nggak banyak yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik, dan jangan takut untuk bertanya. Terus kalian share nanti pertanyaan-pertanyaan ini, kalian jadikan contoh ya, bisa kepada kawan-kawannya. Jadi Bapak berharap pada kalian untuk menonton ini sampai dengan selesai. Jangan sepotong-sepotong. Ketahuan loh ya, di YouTube ini dia ada jam tayangnya, ada durasi menitnya. Siapa yang menonton itu yang durasi menitnya hanya dipanjangin ya, itu yang nggak boleh ya. Jadi intinya kalian berharap Bapak untuk sampai selesai lah ya, untuk menikmati kuliah ini gitu ya. Jadi kan nikmat aja lah ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kiranya apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian jadi itibar, jadi pembelajaran, jadi ghirah kalian, jadi motivasi, jadikan semangat ini ya. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang menjadikan kita ada apa-apa, yang menjadikan kita siapa-siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyaklah cintai Allah, dekati Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang berguna nantinya fid dunya wal akhirah. Demikian, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai selesai. Bapak ucapkan selamat. Sebentar lagi kita akan menempuh ujian ya. Kawah chandra di muka Ramadan ya, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan nanti corona ini cepat-cepat pergi dari bumi Indonesia. Karena kita mau puasa, jangan sampailah corona COVID-19 ini. Kalau kolorna aja bolehlah ya. Kembalilah kau corona ke tempat tinggal kau di Wuhan, Tiongkok sana ya. Indonesia ini hanya dapat limpahan penyakit ya, mudah-mudahan cepat berhenti di bulan Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.